Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Marwan Jafar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Marwan Jafar adalah seorang tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Marwan Jafar dikenal sebagai menteri pertama yang memimpin kementerian tersebut ketika dibentuk pada Kabinet Kerja pada tahun 2014. Beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam beberapa periode. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Marwan Jafar lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1971 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Masa jabatannya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berlangsung sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli tahun 2016. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat kelahiran Marwan Jafar adalah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beliau menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Dukuseti Pati, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Manahijul Huda Pati, Madrasah Aliyah Mataliul Falah Kajen, serta perguruan tinggi di Yogyakarta, Malang, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan serta keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa dan lembaga sosial menjadi alasan kuat yang membentuk karakter Marwan Jafar sebagai seorang pemimpin. Latar belakang hukum, ekonomi, dan pengalaman internasional memperkaya pandangannya dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat maupun menteri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Marwan Jafar membangun karir melalui jalur organisasi, profesi hukum, dan dunia usaha. Beliau aktif dalam organisasi mahasiswa Islam di Yogyakarta, berkarir di firma hukum, memimpin perusahaan, dan akhirnya masuk ke ranah politik sebagai anggota legislatif serta menduduki posisi menteri. Semua itu ditempuh dengan semangat belajar dan pengabdian yang konsisten. Informasi panjang lengkap dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pendidikan, perjalanan Marwan Jafar menunjukkan pentingnya pendidikan yang berjenjang dan beragam. Beliau mengawali pendidikan dari tingkat dasar hingga menempuh pendidikan internasional di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bidang yang dipelajarinya juga luas, meliputi hukum, ekonomi, serta manajemen bisnis. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki wawasan lintas disiplin ilmu dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang lebih komprehensif. Dari sudut pandang sosial, keterlibatan Marwan Jafar dalam organisasi mahasiswa, lembaga bantuan hukum, serta organisasi kepemudaan menunjukkan betapa pentingnya peran organisasi dalam membentuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi fondasi yang menguatkan kiprahnya ketika beliau masuk dalam dunia pemerintahan. Dari sudut pandang karir, Marwan Jafar memulai langkah profesionalnya di bidang hukum dan bisnis. Beliau menjadi konsultan hukum, mendirikan firma hukum, serta memimpin perusahaan. Perpaduan pengalaman profesional dan kemampuan akademis membuatnya mampu menghadapi tantangan di tingkat nasional, baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai menteri. Dari sudut pandang pengabdian, perannya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. Jabatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat akar rumput, terutama di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang nilai hidup, perjalanan Marwan Jafar memberikan gambaran bahwa ketekunan dalam belajar, keberanian menghadapi tantangan,
serta konsistensi dalam mengabdi dapat membawa seseorang mencapai posisi strategis yang dapat memberi manfaat luas bagi bangsa dan negara. Pelajaran hidup yang dapat diambil. Perjalanan Marwan Jafar memberikan pelajaran bahwa pendidikan yang ditempuh secara serius sejak dini dapat membuka banyak kesempatan. Keterlibatan aktif dalam organisasi membentuk kepemimpinan dan karakter yang kuat. Perpaduan antara pendidikan, pengalaman profesional, dan semangat pengabdian dapat menjadi kunci untuk meraih keberhasilan. Nilai positif yang dapat diambil adalah pentingnya kerja keras, kesungguhan dalam menimba ilmu, keberanian untuk berjuang, serta komitmen untuk selalu memberi manfaat bagi masyarakat luas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan,
Nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.